Okay, this is our last speakers from our webinars today. So hari ni saya jangka kita boleh panggil kena Pak Didi ya. Ya, Okay, Pak boleh. Didi. Okay. Ya. Alright. So saya sekejap. Okay, untuk topik last webinar kita pada hari ini akan disampaikan oleh Pak Didi dengan topiknya adalah creativity for all. Okay, so saya tak membuang masa. So Pak Didi, you may start your presentation. Oke, terima kasih Puan Fadila, Dr. Wan, dan juga rekan-rekan yang lain dari UiTM. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar saya share screen dahulu. Apa sudah terlihat? Sedia. Sudah ya. Baik. Jelas. Baik. Ya, hari ini mungkin sebagai last session ya, saya akan coba untuk share materi tentang design creativity for all. Mungkin nanti akan present mix ya between English and Indonesian. Semoga nanti rekan-rekan bisa mengerti nanti, dan mungkin nanti kita bisa discuss ya soal apa kontennya gitu. Nah, mungkin sebagai permulaan saya perkenalan dulu. Jadi saya adalah seorang dosen di Product Design, Faculty of Art and Design di ITB, dan kemudian saya juga Head of Laboratory di ITB yang handle soal design management, kemudian adaptive modeling dan juga product simulation. Lalu kemudian saya pun di luar ITB sebagai seorang co-founder dalam sebuah small company ya, design company namanya Pala Nusantara. Nanti mungkin rekan-rekan juga bisa melihat. Nah, mungkin rekan-rekan di sini juga sudah pernah tahu ya what is design, atau mungkin kalau di bahasa Malaysia adalah reka bentuk. Mungkin kita sudah familiar bahwa desain itu adalah sebuah konsep ya, creating atau sebagai sebuah activity ya. Tapi kalau kita merujuk pada quotes-nya John Heskett, mungkin rekan-rekan juga sudah tahu. John Heskett said that the design is to design a design to produce a design. This is very famous quotes actually, and for our society, design society, this is a fundamental quotes that builds the design itself. Karena di sini ada 4 design words ya, dan design words di sini represents masing-masing mengenai konsepnya. Pertama, desain yang pertama itu adalah desain sebagai sebuah konsepnya, general concept of field. Jadi apa itu desain gitu. Kemudian desain itu adalah sebuah proses gitu, sehingga definisi desain itu tidak bisa absolut satu ya, tapi ada banyak sekali gitu. Jadi selain konsep, desain itu adalah sebuah proses atau activity. Kemudian yang ketiga, desain itu adalah sebuah proposal. Jadi dalam activity itu pasti ada purpose-nya, ada aims-nya, ada objektifnya, bahwa apa yang akan dibuat gitu ya. Yang kemudian yang terakhir itu adalah design, to produce a design. So this is the actual results of the 3 words before ya. Jadi desain itu cukup banyak. Nah, mungkin kita bisa melihat bahwa banyak sekali objek-objek atau bahkan desain. Mungkin kalau di sini saya akan banyak bicara tentang industrial design in a general, bahwa desain desain hadir ya di dunia itu sebagai sebuah konsep yang membuat hidup manusia menjadi lebih baik gitu ya. Karena desain itu sendiri juga kan sebetulnya tidak bisa dipisahkan dari sebuah kreatif proses, karena desain itu sendiri juga turunannya adalah sebuah kreatif proses, di mana desain tidak hanya menciptakan sebuah bentuk ya atau sebuah objek, tapi juga di situ bisa mengubah behavior manusia, kemudian solving problems, dan juga mungkin meningkatkan atau enhancing experience. Jadi banyak sekali activity manusia yang kemudian diimprove experience-nya karena desain gitu ya. Karena di situ mengenai tentang functionality, usability, and also well-being.
Nah, sebetulnya kalau kita bicara soal desain atau kreatif proses dari sebuah activity ya di manusia itu sudah ada sejak zaman prehistorik ya. Jadi pertama desain itu muncul sebagai sebuah quest of survival karena manusia itu hidup di alam yang sangat sangat liar ya, wild world. Jadi di saat itu prehistoric humans itu harus bisa survive. Salah satunya adalah berburu ya, to hunt or be hunted. Jadi untuk supaya tidak diburu oleh makhluk atau hewan buas lain, maka manusia pun harus bertahan hidup dan juga harus survive, tidak hanya untuk melindungi diri, tetapi juga untuk makan ya dan lain sebagainya. Sehingga manusia berpikir bagaimana caranya mengextend human capabilities mereka gitu. Dan objek yang pertama itu adalah senjata ya atau spare atau sejenisnya gitu sehingga mereka bisa survive gitu. Tapi seiring berjalan waktu, extending human capabilities itu menjadi sebuah proses yang sangat common karena manusia berpikir dan manusia kemudian mencari solusi ya, solusi-solusi kreatif. Misalnya selain berburu, manusia prasejarah itu kan berpindah ya. Manusia prasejarah itu berpindah, they move from point to point, long distance, and also they need to protect themselves. Jadi saat itu mereka berpikir supaya mereka bisa cepat untuk berpindah, mereka harus berpikir tidak hanya berjalan kaki, mereka harus membuat satu solusi atau benda lain dalam proses kreatif pun mereka membuat satu objek untuk bisa memudahkan dan bisa berpindah lebih jauh. Hingga di situ kita bisa lihat dari walking, biking, and driving. So the effect of natural environment also inseparable because the natural environment affects everyday objects and also the way people think and also the way people create something. So moving forward, human capabilities also extend more further. Jadi tidak hanya bicara soal berpindah, mereka juga harus membuat sesuatu. Ada proses industrialization, kemudian mereka akhirnya menciptakan satu benda-benda dan kemudian menjadi lebih advance gitu ya. Dan di sini sebetulnya prosesnya itu adalah purpose driven creativity. Jadi dari membuat roda ya, roda dari batu, kemudian manusia mulai berpikir bahwa mungkin roda tidak efektif in certain condition or in certain area. So mereka berpikir untuk menciptakan roda yang lebih optimal atau lebih cocok dengan kontur areanya. Mereka kemudian mengubah material, kemudian mereka mengubah structure, mereka mengubah proses, sehingga akhirnya mereka mendevelop atau menciptakan desain atau bentuk dari roda yang lebih optimal. Begitu juga benda-benda yang lain gitu ya. Jadi proses kreatif di situ sebetulnya tidak terbatas dalam dunia desain, tetapi sebetulnya ada di benak manusia secara umum ya, secara general. Jadi siapapun sebetulnya bisa berpikir kreatif dan di situ levelnya akan sangat berbeda tergantung dengan tadi environmental conditions or also the limitation gitu. Nah, jika kita mengacu pada definitions, apa sih kreatif, apa sih proses kreatif yang terjadi seperti yang tadi dijelaskan gitu ya. Creativity itu adalah sebuah proses yang menciptakan sesuatu yang baru atau sesuatu yang belum pernah dilakukan atau sesuatu yang berbeda gitu ya. Dan juga di situ menciptakan value, sesuatu yang memiliki nilai gitu ya. Dan karena creativity itu tidak bisa dipisahkan, cannot be separate with design, maka kita bisa bicara bahwa desain itu sendiri adalah sebuah buah dari creativity. Dan karena desain itu juga menjadi jembatan ya dari artistik juga dengan engineer atau science, maka kita bisa lihat bahwa desain itu adalah sebuah objective oriented creativity ya. Jadi di sini desain posisinya di tengah. Karena apa? Science adalah sesuatu yang mungkin kompleks,
Lalu kemudian art itu adalah sesuatu yang subjektif gitu, sehingga bagaimana caranya manusia bisa memahami konsep science atau konsep engineering melalui cara-cara yang lebih mudah gitu ya, atau yang baru. Dan interrelations between engineering and humanistic design dalam proses kreatif itu juga sebetulnya sangat bervariasi. Jika proses kreatif itu dibatasi oleh standar atau aturan atau bahkan mungkin limitation yang sangat rigid gitu ya, maka kita bisa melihat hasil-hasil dari proses kreatif itu menjadi sebuah engineering design, di mana di situ related to structure, durability, strength, practicality, objectivity gitu ya. Jadi ketika kita menciptakan sebuah kursi atau mobil atau kendaraan ya, kereta atau jewelry, maka prosesnya jika sangat dominan pada logic atau engineering, maka bentuknya akan sangat rigid gitu ya. In contrast with the engineering design, when we approach to the humanistic design, proses kreatifnya menjadi lebih dynamic gitu. Karena di situ melibatkan emosional, melibatkan personal taste, melibatkan spiritual value, and also the formal quality, sehingga desain-desain dari objek yang dibuat itu menjadi lebih dynamic, menjadi lebih organik, dan juga mungkin bisa melihat sesuatu yang baru gitu dari situ. Nah, dalam proses kreatif sebetulnya tidak hanya pada domain artistik ataupun desain, kita bisa melihat sebetulnya dari diagram ini gitu ya, bahwa one object or one product or one design can be breakdown into different type of process or point of view. So kalau kita lihat bahwa sebuah produk, contohnya produk A ya, atau produk B atau produk C, maka prosesnya akan sangat relatif dan juga interconnected with different discipline ya. Sehingga proses kreatifnya itu akan sangat relatif gitu. Contohnya misalnya bahwa ada satu objek ya, di sini mungkin rekan-rekan pernah tahu ada iPod ya dulu. Nah, iPod ini pemutar musik, dia mulai berpikir bagaimana caranya bahwa iPod ini bisa di-expand menjadi produk-produk yang berbeda, produk-produk yang lain. Maka kemudian one designer can think about how to make it into multiple objects that can be treat as a marketing tools ya. Jadi dengan adanya desain yang kemudian kita split menjadi dua ya, di sini iPod-nya, maka kemudian dia bisa menjadi two different object, two different product with a different purpose, but also can create another business model ya. Jadi di sini sebetulnya proses kreatifnya adalah bagaimana ya caranya gitu kan untuk bisa membuat satu objek ini punya fungsi yang berbeda dan kemudian dia bisa generate another business gitu. Ini mungkin saya akan skip ya, contohnya seperti ini. Terus kemudian ada satu pertanyaan, is creativity a universal concept? Ya jawabannya sebetulnya bisa iya, bisa tidak gitu ya. Kita bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang. So we can discuss more about this one. So pertama misalnya, what is your ideal type of house? Di sini mungkin rekan-rekan punya banyak perbedaan tentang apa ya rumah yang ideal buat kita, buat saya misalnya. Pasti akan berbeda jawabannya. Dan di sini pun sebetulnya proses kreatif dalam berpikir membuat satu rumah itu atau mendesain satu rumah itu juga tidak bisa hanya berdasarkan taste gitu ya. Karena kita bisa melihat bahwa berbeda area secara geografis pasti akan memunculkan sebuah konsep ideal type of house. Contohnya misalnya orang-orang yang tinggal di daerah kutub ya, Arktik, itu mereka akan berpikir rumah yang ideal adalah rumah yang bisa melindungi dia dari dingin gitu. Tetapi karena keterbatasan tidak bisa membuat rumah yang memiliki penghangat, maka mereka berpikir kreatif prosesnya bagaimana caranya menggunakan
resource yang ada, limitasi yang ada untuk membuat rumah yang bisa membuat dia hangat. Nah, dengan desain dome seperti ini, rumah iglo ya, manusia yang ada di dalamnya itu bisa tidak merasa dingin atau tidak lebih dingin gitu ya di dalam dibandingkan dengan di luar gitu. Berbeda juga dengan misalnya orang yang tinggal di gurun gitu. Model idealnya bukan rumah dome yang dilindungi oleh es gitu ya, karena tidak ada es. Di sana hanya ada gurun, di sana hanya ada pasir, suhunya tinggi, kemudian kering, mungkin akan ada badai pasir. Maka rumah yang dibuat itu adalah rumah yang mereka harus bisa berpindah, tidak permanen gitu ya. Bahkan rumahnya bisa kemudian dikemas dengan mudah karena mereka harus berpindah dan mendirikan rumah kembali di tempat yang lebih aman dari panas ataupun dari badai pasir gitu. Bahkan untuk pakaiannya pun juga berbeda. Lalu kemudian di area-area yang lain pun sama gitu ya. Proses-proses kreatif dalam berpikir menciptakan satu solusi ya. Contohnya di sini adalah housing. Itu pun juga akhirnya sangat adaptif dengan lingkungan atau dengan environment di sini. So when we can see here, there's a environment that mostly ice. So people build the dome house made of the ice brick. And then the mountainous area, people tends to build the house that can match with the environment, such as the rumah yang mungkin dia bisa tahan dari dingin, kemudian tahan dari angin gitu ya. Material yang dibuat juga berbeda. Kemudian di sini contohnya yang kanan bawah, karena di areanya sering hujan, mungkin ada banjir, maka rumahnya harus rumah panggung gitu ya. Atau mungkin karena juga ada hewan buas, sehingga bisa melindungi mereka dari hewan buas itu dengan menciptakan satu rumah yang tinggi. Dengan proses ini sifatnya universal dan juga intuitif ya, karena di sini tidak ada satu absolute knowledge yang kemudian apa ya diterapkan gitu. Tetapi goals-nya sama, yaitu adalah melindungi mereka dan juga menjadi sebagai sebuah tempat tinggal. Oke, yang kedua kita bicara kereta ya. Di Malaysia kereta, di Indonesia mobil ya kita sebutnya. Mana mobil yang ideal buat kita gitu kan? Mungkin jawabannya akan sangat berbeda. Oh, saya suka kereta yang kecil gitu ya, atau saya suka kereta yang besar, saya suka kereta yang bisa off-road, atau saya suka kereta yang bisa muat banyak orang. Jawabannya akan sangat bervariasi, tetapi jika kita melihat dari karakteristik geografi sebuah negara, kita bisa melihat bahwa mobil-mobil Amerika, contohnya, itu cenderung besar ya. Kereta-kereta di Amerika cenderung besar gitu. Berbeda dengan kereta yang ada di Jepang, di mana kita bisa melihat Amerika itu adalah sebuah kontinen yang sangat luas, areanya besar. Mungkin rekan-rekan yang pernah ke Amerika bisa melihat juga jarak rumahnya jauh-jauh ya. Rumahnya besar-besar, jalanannya lebar-lebar, dan jarak tempuhnya juga jauh. Sehingga mereka memerlukan satu kereta yang powerful, kemudian mungkin high power, high capacity, kemudian bisa long range, mungkin harus berkendara berjam-jam atau berhari-hari ya, dan juga bisa memuat banyak barang ya, can carry large amount of objects inside the car or on the back ya. Tapi berbeda dengan Jepang. Di Jepang itu areanya kepulauan, mungkin seperti Indonesia gitu ya. Kemudian jalan-jalannya sempit. Kita bisa melihat jalan-jalan di Jepang itu, mungkin Dokter Wan juga bisa cerita ya, jalannya sangat sempit, rumahnya sangat kecil, area garage-nya juga sangat kecil, sehingga tidak bisa mobil Amerika itu digunakan di Jepang gitu ya. Karena ukurannya sangat besar, tidak muat di garage, dan juga manuvernya akan susah gitu. Sehingga di sana harus berpikir bagaimana caranya dia optimum capacity, optimum size, low fuel consumption, mudah untuk bermanuver gitu ya, dan tujuannya sangat utility, sehingga desain itu harus compromise dengan limitasi itu, sehingga proses kreatifnya juga akan berbeda. Sehingga kalau kita meminta desainer Amerika untuk mendesain mobil Jepang gitu ya, atau sebaliknya pasti akan berbeda.
kita bisa lihat ya, size dari anthropometry usernya pun juga berbeda. Nah, karena di sini ada perbedaan rasial di situ. Orang Jepang kecil-kecil ya, orang Amerika tinggi-tinggi. Kalau orang Amerika naik kereta Jepang pasti nggak muat gitu. Ini sama ya tadi rumah. Lalu kemudian, nah itu karena desain itu atau proses kreatif itu sangat bergantung dengan konteks ya. Di sini ada konteks natural, ada konteks artifisial gitu. Limitasi-limitasi ini juga sangat sangat bergantung sama dua konsep ini. Konsep yang natural itu contohnya karena genetik ya, kayak tadi, seperti yang tadi Japanese people tends to have a small body and then they have a very narrow I'm sorry, dia punya satu keterbatasan karena tingginya kecil gitu ya, kemudian apa namanya, secara nature ya, geografik, mereka juga tinggal di area yang terbatas gitu, berbeda dengan yang Amerika. Lalu kemudian konteks artifisial ini adalah konteks yang dibuat oleh manusia, ya, karena adanya satu kebiasaan, ada value, ada budaya ya di situ, sehingga itu pun juga akan sangat mempengaruhi proses kreatif dan juga proses desain gitu. Contohnya misalnya tadi ya, proses natural itu ada atmosferik ya, misalnya suhu panas, suhu dingin, cuaca bersalju atau cuaca hujan. Di sini juga di Indonesia lagi hujan terus ya, ada banyak banjir gitu. Kemudian secara geografik juga di situ ada continental environment atau Icelandic, kemudian atau desert dan sebagainya. Ada mountains, ada seas, ada soil structure, bebatuan dan sebagainya gitu. Nah, secara natural pun juga kita bisa melihat bahwa proses kreatif itu sangat dipengaruhi dengan genetik ya. Jadi human being pasti berbeda karena kita punya berbeda ras. Itu juga akan sangat mempengaruhi konsep atau value yang kemudian diciptakan dalam proses kreatif itu sendiri. Contohnya misalnya, mungkin akhirnya desainer berpikir harus membuat band-aid ya atau plester untuk orang dengan kulit yang berbeda, sehingga tidak kontras, karena tujuannya adalah dia harus bisa melindungi luka, tetapi juga perlu untuk menyelaraskan ya, supaya sama dengan warna kulit. Kosmetik pun juga demikian. Lalu kemudian konsep whiten face ya, mungkin kalau di Indonesia atau di Malaysia mungkin nggak ada ya, tapi di negara-negara lain, misalnya contohnya di Jepang atau di Afrika, itu ada orang menggunakan satu make up, wajahnya jadi sangat putih dengan make up itu, tetapi karena perbedaan culture, akhirnya berbeda maknanya atau meaning-nya. Contohnya misalnya, kalau di Jepang, wajah yang diputihkan itu adalah konsep of beauty, gitu. Tetapi kemudian, kalau di Afrika, ini adalah konsep of status, misalnya contohnya slave, gitu ya. Sehingga, ya, kita bisa melihat bahwa satu proses kreatif pun akan sangat terbatas karena keterbedaan culture itu sendiri, gitu. Contohnya ini, body aksesoris akan sangat berbeda, tujuannya ya misalnya untuk pernikahan, untuk kemudian, apa namanya, berkabung dan sebagainya. Nah, ini ada racial difference, ada skin color difference, anthropometric difference gitu ya. Lalu kemudian ini pun sama ya, food container, prosesnya akan sangat terbatas karena kebiasaan ya. Misalnya satu desainer atau, mahasiswa harus diminta membuat lunchbox gitu. Pasti akan sangat bergantung dengan kebiasaan mereka kan. Oh, saya kalau makan siang atau lunch, mungkin saya akan makan nasi, ada lauknya, ada sayurnya, kemudian saya pakai sendok ya. Maka saya akan membuat lunchbox yang bisa yang, boleh memuat banyak sekali tadi ya, requirement itu gitu. Nah, jika kita melihat misalnya di Amerika, mungkin lunch itu adalah sesuatu yang sangat singkat, harus praktis karena dia berada di tengah-tengah atau di antara pekerjaan, ya. Pagi bekerja sampai sore, tapi di siang ada break, maka lunch itu harus yang cepat dan praktis, supaya bisa langsung kerja lagi. Sehingga lunchbox itu, ya isinya hanya sandwich ya, isinya hanya buah, isinya hanya cookies atau cake ya.
sesuatu yang praktis, sehingga desainnya harus yang sangat simpel gitu. Berbeda dengan Japanese lunchbox misalnya, atau Korean lunchbox, atau Indonesia lunchbox gitu, Malaysian lunchbox. Bentuknya akan berbeda. Contohnya kalau Jepang banyak sekali side dish ya, side dish-nya itu ya harus ada tempatnya masing-masing gitu. Seperti itu. Dan makannya pun harus pakai sumpit ya. Itu pakai chopsticks. Nah, ini adalah konteks artifisial gitu. Karena apa? Secara kebiasaan atau cultural itu sudah dianggap seperti itu gitu ya dari dulu. Karena ya tadi ada perbedaan kebiasaan sehingga proses-proses kreatifnya akan sangat dibatasi oleh itu. Nah, culture can be defined as everything outside the natural context ya, kayak knowledge, value system, belief system, art, morals, custom, social system, and various derivatives ya. Jadi seperti itu. Nah, banyak juga sebetulnya kemudian menjadi identity ya dari sebuah kelompok atau society di situ. Contohnya misalnya religious activity, di situ ada proses-proses kreatif yang menjadi satu support dalam memperkuat identity dan juga belief systems ya. Kemudian di sini juga sama ya. As an identity provides clue, living system, communication, and behavior. Lalu kemudian contohnya proses kreatif yang sifatnya lebih implisit ya, implisit. Bagaimana caranya mendesain atau membuat satu objek yang semua orang mungkin bisa memahami bahwa ini purpose-nya untuk laki-laki atau untuk perempuan gitu kan. Dari sini kita bisa melihat bahwa hanya membedakan bentuk dan warna, kita semua mungkin mampu membedakan mana yang untuk perempuan, mana yang untuk laki-laki gitu kan. Atau kemudian di sini pun sama ya, ada proses-proses yang kemudian menjadi satu identity ya. Nah, ini juga menarik ya, proses-proses identity ini juga sebetulnya dibuat kan menjadi satu satu produk gitu. Contohnya misalnya ini di Indonesia namanya becak ya, rickshaw. Di Malaysia namanya apa ya? Sama becak. Oh, Beca ya, sama beca. Beca. ya. Nah, ini pun sama ya, proses dalam menciptakan becak itu juga terjadi satu perubahan. Contohnya mungkin becak secara tradisional itu di kayu seperti sepeda ya, seperti bicycle. Lalu kemudian karena mungkin kontur areanya berbukit-bukit gitu ya, naik turun. Lalu kemudian menggunakan tenaga kayu itu susah dan capek gitu ya. Sehingga kemudian berpikir bagaimana caranya supaya lebih mudah untuk membawa orang menggunakan beca. Ditambahlah motor di sini kan. Sama seperti sepeda motor saat dulu ya, Harley Davidson pun sama, dari sepeda ditambahkan mesin untuk kemudian bisa membantu menjalankan gitu. Tapi berbeda dengan di Jepang. Di Jepang di sini ditarik ya. Jadi becaknya itu roda 2, kemudian ditarik seperti kita naik delman ya. Naik pedati ya. Jadi di depannya ada kuda ya, kayak kereta kuda, atau ada sapi ya kalau di Indonesia. Nah, ini kalau di Jepang manusia membawa becaknya gitu. Ini di Thailand di depan juga ya. Jadi tadinya ditarik kemudian diubah menjadi sepeda gitu. Proses-proses seperti itu. Ini di India. Sehingga proses-proses kreatif itu juga muncul karena adanya kebutuhan ya. Karena ada kebutuhan dan keterbatasan. Jadi manusia di situ bukan desainer ya, tetapi manusia yang kemudian berpikir untuk menciptakan satu hal yang baru untuk memudahkan gitu. Nah, lalu kemudian dalam proses kreatif pun sebetulnya secara sengaja atau tidak sengaja ya, intentional or unintentional process, the creative process also can create the message. Karena pada zaman dulu pun manusia menciptakan pesan ya untuk berkomunikasi. Pesan itu bisa implisit ya, pesan itu bisa eksplisit. Contohnya untuk mengekspresikan satu
perasaan seseorang atau satu keindahan, satu alam, maka pelukis membuat satu gambar gitu ya. Gambar itu kemudian secara eksplisit menyampaikan satu pesan bahwa ini adalah satu area pegunungan di Cina gitu ya contohnya. Tapi sebetulnya secara implisit juga mungkin saja gitu, pelukisnya menyampaikan pesan tentang beauty. Beauty itu ya seperti ini gitu. Karena sulit untuk menjelaskan dengan kata-kata, maka beauty ditampilkan dengan lukisan gitu ya. Di situ ada philosophy of life, ada belief ya. Di sini kita bisa melihat ada orang sedang duduk ya, karena ada rumah di sini gitu. Ini pun sama keris ya. Mechanical message-nya ya, ini adalah sebuah senjata ya. Terbuat dari logam, di situ ada sarungnya, bisa ditutup untuk melindungi supaya tidak melukai. Tetapi secara implisit ya, emotional message, ini adalah sebuah belief system, value, identity ya. Mungkin hanya orang tertentu yang bisa menggunakan dan lain-lain. Seperti itu. Dan seperti rumah tadi ya, rumah, kemudian kendaraan, manusia itu cenderung dalam apa namanya merespon satu kebutuhan atau aktivitas itu dengan proses-proses yang berbeda. Contohnya misalnya di Arab alat minum teh itu ya harus dari logam gitu kan, untuk bisa menunjukkan bahwa ini adalah satu upacara atau seremoni yang luxury ya, luxurious ceremony gitu. Di Inggris pun sama ya, tapi berbeda materialnya, menggunakan keramik ya di situ. Jadi menggunakan porselen, alat minum tehnya. Di Jepang juga beda ya dengan keramik. Jepang mungkin lebih mirip dengan Jawa ya bentuknya, gitu. Hanya berbeda konsepnya. Konsep kemudian menggunakan alat makan pun juga berbeda gitu, seperti itu. Sehingga kita bisa melihat proses kreatif atau desain dalam konteks ini gitu ya, sudah bergeser, tidak hanya memberikan satu bentuk ya kepada sebuah objek gitu, tetapi juga memberikan satu informasi dan pengalaman gitu ya. Dari mulai fisikal, kognitif, ya, human factor, sampai ke area di mana emosional manusia ya, konteks sosial dan juga konteks kultural itu juga akhirnya terlibat ya dalam proses kreatif itu sendiri gitu. Nah, ini saya akan cerita banyak mengenai contoh-contoh ya. Di sini misalnya contohnya mungkin di Malaysia sama ya, toko furniture ya, furniture store itu commonly seperti ini, secara umum itu tokonya seperti ini, di Indonesia pun juga sama. Jadi, orang datang memilih sofa yang bagus yang mana, meja yang bagus yang mana, lalu kemudian mereka beli, bayar, lalu dibawa pulang. Tapi akan ada banyak sekali isu di situ. Mungkin satu orang sulit membayangkan furniture ini jika ditempatkan di rumah saya apakah cocok atau tidak gitu, atau meja ini seperti apa kalau ditaruh di rumah saya gitu kan, atau kalau saya beli bawanya bagaimana gitu, ini akan sulit. Sehingga ada proses-proses yang kemudian harus difikirkan oleh, eee, penjualnya gitu ya. Nah, yang menarik adalah IKEA berpikir berbeda dari situ, mereka menciptakan satu proses, contohnya misalnya mereka membuat satu experience bahwa furniture ini akan bagus kalau ruangannya seperti ini, kalau kamarnya begini gitu kan, bisa memilih. Kemudian proses mengujinya pun juga sama ya. Di sini engineering menggunakan kreatif proses dalam mensubstitut ya atau mensimulate kursi ini akan kuat kalau diduduki oleh manusia dengan di sini ada kapasitinya ya 375 pounds berulang-ulang gitu ya, tanpa harus meminta seseorang untuk duduk dan berdiri berkali-kali untuk menguji bahwa kursi itu kuat gitu kan. Dan yang menarik adalah, semua furniture yang ada di IKEA itu didesain supaya dia knockdown, supaya dia bisa di-assemble di rumah dan dibawa dengan mudah gitu ya, tanpa harus menggunakan, satu delivery service di situ. Dia memprovide juga, desain untuk, how to assemble, kemudian ada
tools-nya, ada screw-nya dan sebagainya, di situ juga sangat mudah gitu kan. Nah, jadi satu proses kreatif seperti itu. Kemudian ada juga proses kreatif yang menarik di mana isunya adalah environment gitu. Isunya adalah environment, bagaimana caranya environment dari isu environment dalam konteks cosmetics ya, packaging. Di sini konteksnya adalah botol sabun ya, atau soap bottle, di mana plastik itu akan menjadi waste ya. Bayangkan dalam 1 bulan seseorang akan membuang 1 botol sabun ya, kalau tidak di-refill gitu. Nah, mungkin desainer berpikir bagaimana caranya menciptakan sabun yang kemasannya adalah sabun gitu, yang kemasannya tidak perlu dibuang karena memang akan hilang dengan sendirinya ketika digunakan. Gitu. Jadi proses kreatifnya adalah di batas itu. Bagaimana caranya membuat 1 botol sabun yang dia akan larut. Ya, gunakanlah botol sabun itu menggunakan bukan dari plastik tapi dari sabun yang dipadatkan gitu kan. Nah, ini akan habis seperti ini. Atau menciptakan 1 sense of familiarity, tanpa harus menceritakan ini punya flavor apa gitu kan. Apakah flavornya pisang ya, strawberry, kiwi, ya cukup dengan menciptakan 1 desain packaging saja yang kemudian familiar bahwa, oh ini adalah buah kiwi, ini adalah buah pisang ya atau strawberry. Atau ya 1 additional values di mana mungkin goodie bag yang dibawa dari sebuah toko itu akan end up in trash bin ya. Tapi daripada menjadi sampah ya, bagaimana caranya goodie bag yang dibawa saat membeli pakaian atau saat membeli baju di H&M itu menjadi punya fungsi ya. Jadi dibuat 1 desain yang dia bisa berubah menjadi sebuah cloth hanger. Nah, kadang-kadang akhirnya kita bisa melihat bahwa designers itu dalam proses kreatifnya punya motif ya. Di sini mungkin desainer saya tidak menyebut designers itu hanya orang kreatif ya, tetapi bisa saja designers itu adalah seorang engineer, orang dari engineering gitu ya. Karena mereka pun juga punya proses kreatif yang berbeda dan motifnya pun sangat berbeda gitu. Nah, kita bisa melihat di sini contohnya misalnya kalau desain itu kita lihat sebagai sebuah art ya, proses kreatif itu sangat sangat, apa namanya, punya tendensi ke seni ya, ke art. Kita bisa lihat bahwa, eee, industrial designer itu adalah seorang folk artist ya. Jadi menciptakan 1, apa namanya, objek yang tujuannya bukan menyelesaikan masalah, not problem solving, but the purpose for designer to create object is to make a beauty objects, to people can praise and also can admire the design and the form. Jadi ya di era postmodern pun juga begitu gitu ya. Produk itu atau industrial design itu disebutnya sebagai applied art ya. Desain itu adalah applied art karena ya tadi dia punya fungsi, tidak hanya ornamen, tidak hanya sebuah dekoratif ya. Nah, di sini mungkin rekan-rekan pernah melihat ini objek apa? Yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Lemon squeeze. Lemon squeeze ya. Kalau yang kiri apa? Kurang pasti. Yang kanan, Oh, yang kiri itu adalah kettle ya. Nah, kettle. kadang Oke. kadang desainer harus menciptakan, harus berpikir ya mencari 1 proses yang creativity yang berbeda dalam membuat bentuk kettle, di mana kettle-nya berbeda gitu ya dengan kettle yang kita tahu. Karena tujuannya adalah menciptakan art form, art piece, tidak untuk menyeduh kopi atau membuat teh gitu kan. Ini pun sama, ini mungkin tidak efektif sebagai lemon squeezer. Selain harganya mahal, juga mungkin ini akan berceceran ya si air lemonnya gitu. Dan kita bisa melihat motif dari desainer ini menciptakan objek-objek ini untuk memunculkan 1 emosional feelings ya dari seseorang yang menggunakan atau yang melihat.
Tetapi secara purpose mungkin tidak lebih baik gitu dengan objek-objek yang lebih konservatif ya. Lalu kemudian ya intinya adalah the type of creativity di sini sebetulnya mereka eksis dibatasi dengan rule, styles atau systems ya. Dan di sini eksploratif sekali gitu prosesnya. Tetapi ya dibatasi, misalnya contohnya Luigi Colani, seorang Italian designer, dia hanya membuat produk atau objek yang memang dibatasi dengan bentuk-bentuk yang sesuai dengan stylenya dia gitu. Dia membuat piano, dia membuat sepeda motor, dia membuat kereta, membuat rumah ya. Desainnya harus seperti benda seni gitu. Berbeda juga dengan tadi ya Philip Stark gitu kan, seperti itu. Lalu kita melihat bahwa creativity dalam desain itu bisa menjadi sebuah problem solving ya, can be as a problem solving activity gitu. Contohnya Bruce Archer bilang bahwa desain itu adalah goal directed problem solving activity kan. Nah di sini activity ini tidak hanya problem solvingnya tidak hanya melihat satu problem di satu area ya, tapi di sini juga harus bisa balance antara teknologi, production, and function karena prosesnya tidak hanya berhenti sampai membuat bentuknya atau membuat satu desainnya, tapi bagaimana proses produksinya ataupun manufacturingnya gitu. Nah di sini tuh perspektifnya tidak hanya artistic form saja, tetapi juga ada function. Contohnya ini menarik, ini adalah proses kreatif yang menurut saya juga tepat karena contohnya ini di Afrika ada produknya namanya Hippo Water Roller yang sebelah kanan, di mana nih ibu-ibu di Afrika itu setiap harinya membawa ember ya berisi air dari rumah itu jalan berkilo-kilometer cukup jauh sekali gitu. Namun kemudian ada satu problem ya, ada satu health issue di mana mereka bawa dengan berat mungkin 5 kilo, 10 kilo setiap hari taruh di kepala, akan ada fatigue gitu ya, di bagian leher atau tulangnya mungkin sakit. Kalau dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun pasti akan menjadi cedera gitu ya, bagian tubuhnya. Nah, tetapi yang menarik dalam proses membawa air itu, ini ibu-ibu yang membawa ini berkelompok dan mereka mengobrol ya, bercerita, bicara dan sharing story gitu. Nah, activity itu adalah activity cultural yang harus dipertahankan. Tetapi bagaimana caranya supaya mereka tidak mengalami cedera gitu ya dengan membawa air ditaruh di kepala gitu. Maka kemudian proses membawa air yang jauhnya itu tetap ada supaya mereka tetap bisa cerita ya satu sama lain, tapi diganti si embernya ini atau si wadahnya ini menjadi sebuah roller sehingga lebih mudah dibawanya. Mereka tetap mengobrol, tetapi mereka bisa bawa air lebih banyak tanpa kehilangan aktiviti yang sehari-hari sudah dilakukan gitu. Nah ini adalah satu solution yang prosesnya tidak hanya kemudian membuat satu solusi yang praktis ya, ya sudah dipindahkan saja sumber airnya dekat rumah gitu kan, itu selesai. Tetapi cultural activity-nya jadi hilang gitu. Nah, di sini yang menarik dipertahankan bagaimana cultural activity itu tetap eksis gitu di situ. Jadi di sini combining insight from users, technology, culture, contextual constraint. So ini adalah combinational creativity karena secara simultan ya, iterating and adapting solutions within the real world limitation ya. Limitasinya mereka nggak bisa pakai kendaraan untuk membawa ya. Seperti itu. Lalu kemudian ini juga menarik di mana satu graphic design itu bisa sangat menentukan apakah keselamatan seseorang itu bisa tertolong atau tidak gitu ya. Karena dengan paramedik mengambil botol infus yang salah, maka akibatnya fatal gitu. Sehingga yang diperlukan adalah harus mengubah desainnya dengan color code ya, sama
simbol yang lebih mudah tanpa harus membaca gitu. Ini adalah satu proses kreatif dalam bidang graphic design yang tujuannya lebih cepat secara kognitif ya. Karena kondisinya di sini adalah stressful emergency situation di rumah sakit ya untuk bagaimana menolong pasien gitu. Dan ini pun juga sama, ini adalah satu creative solutions karena ada sebuah constraint dan limitasi. Ya, constraint dan limitasi bagaimana caranya membuat satu kacamata ya eyeglass untuk anak-anak yang ada di India, tapi mereka tidak mampu untuk membeli kacamata yang harus sering diganti kacanya gitu. Karena mungkin secara ekonomi mereka tidak mampu dan juga mungkin secara akses mereka sulit untuk bisa membeli kacamata karena di areanya itu area yang sangat remote ya, pedalaman gitu. Nah, ini Profesor Joshua ya dari Oxford, mereka dengan tim mendesain satu kacamata yang bisa di-adjust dengan menggunakan liquid gitu. Supaya akhirnya bisa melihat dengan cara kayak kita bermain fokus di lensa kamera ya, seperti itu. Dan ini adalah satu PC yang dirancang atau laptop yang dirancang untuk anak-anak di Afrika dengan pendekatan bagaimana caranya kebiasaan anak-anak di Afrika itu bisa disupport dengan satu PC atau laptop yang sesuai, tidak hanya kemudian membeli laptop yang ada di market ya, dibawa ke mereka gitu, pasti lebih sulit, sehingga ini didesain khusus untuk mereka. Nah, desain itu sendiri kan sebetulnya bagian dari creativity gitu, tapi kalau kita lihat desain itu sebagai sebuah creativity atau as a creativity process, ini adalah hal yang menarik karena sebetulnya ketika kita bicara desain itu proses kreatifnya akan sangat bersinggungan dengan disiplin lain ya. There's engineering, there's also science, there's also social science, but there's also another area which considered as a mythical ya. Yaitu adalah creativity karena ini adalah proses intuitif yang sangat depends on the individual itself gitu. Jadi contohnya misalnya how to motivate people in the public space to throw the trash into the trash bin gitu. Ya, jadi ini dibuat oleh engineer ya, oleh engineering students dari University of Southern Denmark ya, SDU. Di 2016 mereka ya menciptakan satu proses kreatifnya sendiri untuk membuat masyarakat di lingkungan public area itu termotivate ya untuk membuang sampah di tempatnya karena ada satu rewards ya, emotional rewards yang muncul ketika setiap kali orang membuang sampah di situ gitu. Kemudian yang kedua itu adalah wooden ergonomic kneeling chair, di mana mungkin kalau desainer harus merancang satu kursi ya, pasti berpikirnya kakinya 4, ada sandarannya, kemudian ada bagian alas duduknya gitu. Tapi mungkin ketika diminta untuk membuat satu kursi yang tidak boleh memiliki 4 kaki, tidak boleh memiliki sandaran, tetapi tetap nyaman, maka kemudian ya desainer harus berpikir dengan cara berbeda gitu kan. Di sini yang menjadi sandaran itu sebetulnya adalah ini ya, tumpuannya adalah
di bagian lutut ya, di bagian kaki, sehingga dia bisa duduk tegak tanpa membungkuk ataupun mencari sandaran gitu, seperti itu. Lalu ini juga sama how to motivate people to running even though they only running by themselves ya, nggak ada temannya ya. Dia hanya lari sendiri, tapi bagaimana caranya termotivasi. Ini ada kelompok desainer dan engineer yang kemudian mencoba menciptakan satu stadium yang bisa merecord ya. Bisa merecord apa namanya? Activity larinya seseorang yang kemudian ditampilkan dalam bentuk large LED display di situ. Sehingga dia seolah-olah ya feels like running and compete with someone else di situ. Ini 2016, mungkin dulu kalau rekan-rekan di sini pernah tahu ada aplikasi namanya Strava. Nah, saat itu belum ada Strava ya di aplikasi smartphone gitu. Strava itu kan juga untuk merecord dan membuat activity ya, untuk running, cycling, dan juga activity lain ya. Lalu ini sama, ini menarik story-nya. Jadi brand ini sebetulnya membuat satu kitchenware ya, kitchen tools, tapi approach-nya sangat apa namanya, unintentional gitu. Jadi untuk mencari satu grip yang ergonomik, mereka kemudian menggunakan bicycle grips ya di sepeda, lalu dipasangkan langsung ke kitchen tools itu, sehingga mendapatkan grip yang bagus gitu. Nah, ini adalah satu pendekatan yang sebetulnya tidak terfikir, karena selalu mungkin kalau desainer yang hanya belajar desain, mereka hanya berpikir membuat satu bentuk grips yang enak dipakai, padahal sebetulnya sudah ada grips yang enak dipakai, yaitu adalah bicycle grips gitu. Jadi langsung dipasang, langsung dibuat di situ, sehingga terlihat seperti oversize rubber handles-nya gitu. Lalu ini waktu COVID-19 ya, tahun 2020, yang menarik adalah ketika semua orang tidak boleh keluar rumah ya karena lockdown, tapi satu kelompok mungkin perlu melakukan satu social activity ya, misalnya bertemu, mengobrol, atau bahkan mencari hiburan gitu. Nah, yang menarik adalah saat itu ada platform yang awalnya adalah game online, membuat satu konser dari artis-artis global untuk membuat konser virtual gitu saat COVID-19, di mana semua orang nggak boleh nonton konser gitu. Ini yang menarik, dan ya ini adalah satu approach yang baru saat itu, karena belum pernah terfikir bahwa artis bisa konser musik tanpa harus ada stage, real stage di satu area gitu, dan orang datang membeli tiket dan hadir, karena limitasinya adalah ya semua orang tidak boleh keluar rumah gitu. Dan tentu saja dalam proses kreatif itu, selain tadi ya menciptakan satu bentuk, menciptakan satu kebaruan, solusi, problem solving, pasti results dari proses kreatif itu tidak hanya solve the problems but also can provide certain values gitu for certain people. Jadi beyond form and dimension and also color ya, product or design di sini itu pasti punya meaning and value di situ gitu. Contohnya misalnya, ini kalau rekan-rekan diminta memilih, itu pasti memilih yang mana nih tasnya nih, yang kiri, yang tengah, atau yang kanan gitu. Pasti berbeda. Walaupun sebetulnya ini adalah sama-sama tote bag ya. Kalau kita lihat ini tote bagnya sama, size-nya mungkin relatively sama, tetapi setiap orang akan berbeda. Misalnya contohnya orang yang peduli environment mungkin akan memilih
yang sebelah kiri ya, karena yang kiri itu terbuat dari recycled tarpaulins ya atau terpal trucks ya, dan dari car seat belts itu strapnya. Tapi kemudian diubah, di-upcycle menjadi sebuah tote bag yang durable. Dan ini cukup famous ya di Jerman dan juga mungkin di beberapa negara. Dan setiap desain tasnya itu punya bentuk dan motif yang berbeda ya patternnya. Atau mungkin orang yang mencari fungsional aja tanpa perlu brand, mereka akan cari yang basic gitu ya, misalnya H&M atau Zara atau bahkan Uniqlo yang tidak terlihat brandnya karena ya motifnya atau value yang mereka cari adalah function aja gitu. Atau yang terakhir, mencari simbol, status simbol di situ. Atau mungkin sebuah heritage brands yang membuat dia jadi lebih confident gitu kan. Walaupun sebetulnya sama. Jadi pada akhirnya proses-proses itu harus bisa di-accommodate ya oleh desainer ataupun creative people di situ gitu. Dan banyak sekali value yang ada di setiap objek yang dibuat oleh manusia ya. Ada experience value seperti Starbucks, kemudian cinema ya, atau symbolic value seperti yang tadi ya, Louis Vuitton bag, atau ini adalah luxury car. Kemudian ada aesthetic value ya, ini adalah juicer, walaupun juicer saya yakin orang yang membeli juicer ini tidak pernah menggunakan juicernya di dapur, tapi ditaruh di living room atau di ruang tamu bahkan gitu. Atau historical value, orang yang membeli atau mencari satu objek, menginginkan satu objek karena memiliki nilai historical ya, individual ataupun secara komunal di situ. Ada emotional value juga, misalnya karena digunakan sudah cukup lama, dia cukup menemani dalam waktu yang sangat lama ya, seperti sepatu atau kasut ya. Lalu dia membangun satu emotional value atau emotional engagement dengan satu objek gitu. Itu tadi ya, tas yang environmental value, dan juga mungkin ini yang terakhir, ini belum ada tulisannya, ini adalah social value. Jadi objek yang dibeli itu purpose-nya untuk charity. So, to wrap up this session, sepertinya ya kita bisa conclude bahwa creativity itu sebetulnya possible in all area, not only exclusive for designer or artist ya, tetapi engineers, kemudian people ya, society, ordinary people, mungkin juga anak-anak gitu ya. Di situ ada artis, scientist, worker dan lain sebagainya, itu pasti memiliki jiwa creativity yang muncul gitu ya di daily life-nya. Dan ability ini sebetulnya akhirnya bisa membentuk satu culture sendiri ya, seperti yang tadi gitu. Dan ya menurut saya ini adalah satu hal yang menarik karena creativity itu tidak eksklusif, tapi juga justru menciptakan satu uniqueness di setiap area dan bidang gitu. Oke, mungkin dari saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Didi. Terima kasih. Tapi sudah semestinya kalau Okey. saya itu pilih yang ketiganya, Neverfull, LV. Menarik sekali ya Pak Didi punya pembentangan yang terakhir, kan. Okey, kalau saya tengok kat sini boleh rumus sikitlah ya, which is untuk pelajar-pelajar sekalian lah, which is kalau kita tengok the concept of creativity for all, actually ni dia lebih menggabungkan satu reka bentuk yang lebih suit kepada komuniti. Kalau kita tengok jelas ni kat sini adalah Pak Didi explain tu bagaimana reka bentuk tu actually dia melengkapi satu-satu komuniti. That's why dalam kita punya industry design, kita harus meletakkan the design concept is the first. Kita ada statement, kita punya design target user, which is kita ada target location. So which is all the design concept ni nampak lebih menjurus kepada satu entity, community, budaya dan juga user tu sendiri. Kan? Pak Didi begitu ya. So saya rasa pelajar semua boleh sangat jelaslah ya, nampak kali ni pembentangannya dengan boleh orang kata melibatkan
pembentangan hari ini menjurus kepada diorang punya subjek jugalah, pada industrial design course sebenarnya. Kan? So Dr. Prof, Dr. Wan dan pelajar-pelajar lain ada penambahan ataupun soalan? Ya, Pak Didi sendiri ada lagi apa-apa sebelum kita tamatkan webinar petang ini? Cukup kalau dari saya, Puan Fadila. Tiada ya? Okey, Dr. Wan, Prof, Doktor? Saya pun tiada soalan. Tiada. Presentation dia sangat menarik. Ya. Okey. Okey, boleh buka on camera, kita selfie untuk last speakers bersama Pak Didi. Okey. Baru nak cari Fisha and the gang. Alright. Lain-lain?